dengan Muhammad? Kata Ummul Mukminin Khadijah, jangan keras-keras, aku malu Nafisah. Ini sesuai bunyi kitab ini, buka kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah. Cuman cara saya nyampaikan seperti itu. Jadi apa kata Nafisah? Biar aku yang ngurusnya. Nah, inilah fungsi mak jomblang tuh. Jadi bapak, ibu-ibu, pepaya jodoh, pakai mak jomblang. Keuntungan kita pakai mak jomblang ini, kalau ditolak tidak terasa sakit ya. Kalau kita langsung kena tolak lain. Lama tuh mendung ya. Buat status kita dibuat ya. Buat status, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Jadi pakai mak jomblang ini pun dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Rata-rata seperti itu. Contoh, Umar bin Khattab, dia mau dengan Ummu Salamah juga mengirim mak jomblang, ditolak. Abu Bakar Siddiq kirim mak jomblang, juga ditolak. Rasulullah pun ngirim mak jomblang ke Ummu Salamah, sempat ditolak. Jadi inilah fungsi mak jomblang itu. Cuman ingat, jangan cari yang lebih ganteng daripada kita. Usahakan levelnya di bawah kita lah, ketoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Baitur Rahim Bang Riau Kepri Syariah yang saya muliakan, juga para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kajian kita siang hari ini tentang potret keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita mengingat lagi nih, awalnya Rasulullah SAW ini bekerja dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Cuman selama bekerja dengan Ummul Mukminin Khadijah, memang ada perhatian lebih dari Ummul Mukminin Khadijah, memberikan sering uang lebih atau makanan kepada Rasulullah. Dikarenakan di antara karyawan Ummul Mukminin Khadijah yang memberikan keuntungan yang baik, yang banyak pelanggannya itu adalah Rasulullah SAW. Namun pada saat itu rasa cinta atau perasaan suka terhadap Rasulullah itu belum ada. Hanya sebatas antara majikan dan bawahannya. Waktu musim perdagangan orang-orang Mekah menuju Syam, Abu Thalib paman Rasulullah sempat membujuk Rasulullah, wahai Muhammad, kau pergilah melamar ke rumah Khadijah agar kau bisa menjadi salah satu yang membawa dagangannya ke Syam. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak mau paman. Kalau memang Khadijah membutuhkan aku, dia akan mengirimkan orang untuk menjemputku supaya mau membawa dagangannya. Kata Abu Thalib, mana ada Muhammad, orang kalau kita mau kerja itu kita yang datang, bukan kerja itu yang menjemput kita. Tapi kata Rasulullah, tidak apa-apa, aku tidak bisa seperti itu. Nah, dari sini terlihat bahwa orang kalau dia jujur, sudah banyak orang mengetahui tentang kejujurannya, jadi dia tidak perlu mencari kerja yang akan datang kepadanya. Karena Rasulullah sudah ada nama dari kecil, memang digelari dia Al-Amin. Orang sangat percaya sama dia. Kalau kita harus pergi melamar kerja, kalau dibuatlah sejujur apapun, kita sekarang ini tidak akan mau kerja nyari kita. Ini Rasulullah porsinya berbeda, karena beliau memang dari kecil sudah terkenal Al-Amin. Sempat berdebat dengan Abu Thalib, aku tidak mau paman. Kata Abu Thalib, kau yang harus datang ke sana. Tidak paman, maaf, aku tidak mau. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah benar. Justru Ummul Mukminin Khadijah mengutus orang untuk mendatangi rumah paman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Ditanya kepada Abu Thalib, paman, mana Muhammad? Muhammad ada di dalam. Ada apa? Khadijah menanyakan Muhammad, katanya mau tidak Muhammad bawakan dagangan dia. Waduh, di situ tersentak Abu Thalib, ternyata Muhammad ini benar.
Jadi orang jujur itulah kelebihannya rezeki yang datang kepadanya. Jadi kalau kita yang payah-payah rezeki termasuk yang di ruangan studio ini ya berarti kurang jujur ya nih. Termasuk saya. Termasuk saya. Nah kemudian berundinglah. Cuman waktu rundingan ini Abu Thalib yang berunding jadinya. Biasanya Muhammad, kami membawa dagangan ini, upahnya itu orang yang membawa itu 2 ekor onta bolak-balik. Jadi dia dagang ke Syam, kemudian nanti dari Syam bawa barang lagi ke Mekah. Upahnya adalah 2 ekor onta. Tapi kalau Muhammad yang mau membawa dagangan Khadijah, kata Khadijah menawarkan akan diberikan 5 ekor onta. Nah berbeda lagi. Kalau orang biasanya dikasih 2 ekor onta upahnya, tapi kalau Rasulullah mau diupahnya 5 ekor onta. Kata Abu Thalib, oke, bolehlah kalau seperti itu sepakat, oke. Karena Rasulullah mengiyakan, maka Rasulullah menjadi kandidat yang paling diperhitungkan untuk membawa dagangan Ummul Mukminin Khadijah. Tapi sampai di sini ini belum ada perasaan suka lebih antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Rasulullah. Cuman kita tahu nih, laki-laki yang diimpikan orang itu ternyata orang yang jujur gitu. Jadi kalau orang jujur itu diimpikan oleh semua wanita. Cuman jangan terlalu jujur kacang hijau, karena kalau jujur kita kadang salah juga kita jadinya. Kemudian dibawalah dagangan ini ke Syam. Nah, karena Rasulullah ini orang yang jujur, diberi fasilitas oleh Ummul Mukminin Khadijah, disertakan Maisarah untuk menemani perjalanan Rasulullah, menyiapkan makan, mencucikan pakaian, itu adalah Maisarah. Dan ingat, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Dibawalah dagangan ini. Sampai di Syam, takjub Maisarah lihat cara Rasulullah berdagang. Rasulullah ini berdagangnya kalau rame-rame dia tidak mau. Sudah habis semua barang kawan-kawannya baru dia yang jualan. Nah, karena hal ini membuat Maisarah tidak sabar untuk menceritakan kelebihan Rasulullah ini kepada Ummul Mukminin Khadijah. Begitu pulang dari Syam, membawa keuntungan yang lumayan. Setelah itu juga membawa barangan dagang ke Syam. Maisarah pun mulai bercerita dengan Ummul Mukminin Khadijah. Apa kata Maisarah? Wahai Ummul Mukminin, wahai Nyonya, bukan belum Ummul Mukminin waktu itu. Wahai Nyonya, salut aku lihat Muhammad ini. Dia itu dagang itu beda dari yang lain. Jujur betul dia dalam berdagang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, udah lama aku tahu itu. Kalau tidak jujur, tidak mungkin aku beri dia upah yang besar daripada yang lain. Gelarnya aja Al-Amin kita udah tahu dari dulu. Kemudian Nyonya, Muhammad ini orangnya bersih Nyonya. Jadi menjaga penampilan. Nah, ini tolonglah para suami, jagalah penampilan. Janganlah berserak agak lagi. Gitu. Ini kadang waktu sebelum menikah, rapi-rapi, ya, itu Andri robahlah Tundri. Gitu. Jangan Diki juga lagi. Dia sorry agak santai. Waktu sebelum nikah, bukan main rapi, ke meja, kemana pergi, berparfum. Rata-rata udah menikah banyak laki-laki ini yang berubah. Jarang dia seperti sebelum dia menikah dulu. Kadang tak mandi ngantarkan istri kerja. Jadi pernah saya tanya, Bu, tak pahit bom badan bapak itu pahit sebetul Ustaz. Tapi macam mana lah Ustaz? Nanti kalau kita ngomong ngamuk dia. Banyak yang tidak memperhatikan penampilan lagi. Apa kata Rasulullah? Jadilah kalian seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Artinya memang kita tuh berbeda. Kita ini memang bersih. Tahun 1962 pernah terjadi wabah sakit perut yang menjalar cepat di Inggris. Alih-alih ternyata karena apa? Karena orang pada saat itu cebok dengan menggunakan tisu. Dokter akhirnya menulis pengumuman besar. Kalau kalian ingin terbebas dari penyakit perut yang menjalar cepat di negeri kita ini, tidak ada jalan lain. Kita harus meniru umat muslim menggunakan air untuk bersuci. Jadi sejak saat itu mereka menggunakan air untuk cebok. Terbalik orang Indonesia malah pakai tisu sekarang. Nah ini ajaran Islam yang mengajarkan tentang kebersihan. Jadi kita mesti bersih. Seperti Rasulullah, apa yang membuat Ummul Mukminin Khadijah tertarik? Bersihnya itulah. Dia bersih, berpenampilan rapi.
Ingat di zaman Umar bin Khattab pernah ada istri menggugat suaminya cerai kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, aku ingin bercerai dari suami aku. Apa masalahnya? Aku malu mengucapkannya. Jadi dia tidak mau membongkar aib suaminya. Disuruh oleh Khalifah Umar, pulang kamu. Dipanggil Umar, suruhannya dipanggil, sini kamu dulu. Kalian tahu enggak siapa suami perempuan yang datang tadi? Tahu Khalifah. Kalian tangkap suami bawa kemari. Rupa pas ditangkap lah tanggung kotor lagi, udah lama tak mandi, rambut acak-acakan, badan busuk. Dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Apa kata Khalifah Umar? Aku ada tugas khusus untukmu. Tapi sebelum itu kau mandi dulu, pakai wewangian, kemudian pakai baju yang bagus, rapikan rambutmu, rapikan jenggotmu. Setelah semua dilakukannya karena takut kepada Umar, disuruh dia pulang. Pulang kamu ke rumah. Menangis dia. Aku tidak mau pulang Khalifah. Kenapa kau tidak mau pulang? Istriku sudah sangat membenciku. Pulang aja lah kau dulu. Pulang dia. Sampai di rumah dia ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pas istrinya keluar langsung bertanya, cari siapa? Kira-kira udah berapa lama dia tidak mandi itu. Sampai istrinya sendiri lupa lihat wajah dia. Aku suami kau. Langsung perempuan ini berlari ke hadapan Khalifah Umar. Dia katakan, Khalifah, aku tidak jadi cerai. Itulah masalah selama ini. Ternyata kebersihan inilah masalah. Janganlah berbau badan kalau pulang tuh. Sampai kata Khalifah Umar bin Khattab, sepertiga harta kalian habis untuk membeli wewangian, itu bukanlah pemborosan. Tapi ingat, tolong bau yang udah umum pula di hidung orang Indonesia nih. Kadang bersin pula orang, memang boleh kita pakai parfum, tapi jangan sampai mual pula perut orang. Datang orang, itu tuh reaksinya karena minyak itu sudah diruqyah. Jadi kalau ada jin orang muntah, bukan karena jin muntah, mual. Bau minyak itu mual orang. Jadi tidak semua orang pula suka. Jadi jangan dituduh orang karena pengaruh jin, berjin dia keluar. Jadi wangi, bersih, rapi. Itu yang diceritakan Maisarah kepada Ummul Mukminin Khadijah. Setelah itu Nyonya, Muhammad ini kalau jualan itu dia tidak mau ribut. Dibiarkannya barang orang habis dulu baru dia jualan. Yang bagus dia katakan bagus, yang jelek dia katakan jelek. Dia jujur betul-betul berjualan itu. Kadang kita kan sering juga lihat orang di swalayan ditulisnya dapat diskon sekian. Kalau kita beli segini, pas kita sampai dikasih, oh itu kalau beli kelipatan 100 Pak, baru dapat. Ini kan berbohong sebetulnya nih. Atau kita lihat dari jauh duku harga 5.000 rupiah sampai itu setengah ujung ya. Setengah kilo gitu, udah terlanjur berhenti mau kan beli gitu jadi ya. Jadi banyak orang menganggap ini sebuah kecerdasan. Nah jadi kita lihatlah sekarang nih, kenapa pasar sering kebakaran, karena banyak orang yang tidak jujur. Dia justru menganggap itulah bagian dari kecerdasan. Bila bisa kita menipu orang, itu tuh bagus. Allah udah sering kasih teguran. Terbakar pasar ini, pasar Loket, pasar Ramayana, dari pasar pusat udah berapa kali terbakar Ramayana. Karena apa? Orang banyak menganggap menipu itu bagian dari kecerdasan. Ini yang tidak boleh. Dulu ada pedagang, dia pas jualan itu, ini harga 400.000, ini 600.000. Jadi waktu itu masuk asar, dia pergi asar, ibu ini akhirnya dilayani oleh karyawannya. Begitu dia habis sholat asar, pulang berpas-pasan ya dengan ibu ini. Dia tanya ke ibu, terjadi belanja bu? Jadi, yang mana ibu beli ini? Berapa ibu beli ini? 600. Waduh maaf bu, ini cuma 300. Nah ini pedagang yang jujur. Dia balik lagi, dimarahkannya karyawannya, balik duit 300.000 tadi, dikembalikan lagi ke ibu. Tapi ini tidak ada lagi di dunia ini. Ini kalau bisa pas jualan, yang mana kau jual tadi? Ini pak, ini berapa modal nih? 250. Berapa kau jual? 400. Santiang manggaleh. Nah, ini yang paling banyak nih. Nggak akan ada dia marah. Nah jadi Rasulullah itu jujur. Setelah itu Nyonya, dia ini tidurnya itu miringnya ke kanan. Sementara kebiasaan masyarakat Arab waktu itu tidurnya menelentang atau tengkurap dan miring kiri. Ternyata secara ilmiah terbukti orang yang tidur miring ke kanan, maka jantungnya akan sehat. Karena jantungnya lapang jadinya, dia miring ke kanan, jantungnya bebas berdetak. Sekarang kenapa banyak terjadi heartburn atau serangan jantung ini? Orang banyak mati mendadak dikarenakan orang banyak tidur miringnya ke kiri. Jadi bertahun-tahun jantungnya itu terimpit. Kalau bertahun-tahun jantung ini terimpit, suatu saat dia tentu akan tidak kuat lagi sampai usia kita di
40-an ke atas ya sudah tidak kuat lagi. Jadi Pak Syafiq hati-hati betul nih, jaga betul nih. Kita yang udah umur 40 ke atas nih, jaga-jaga nih. Nah, jadi tolong beri pengertian kepada suami, ibu-ibu, kepada istri, bapak-bapak, tidur miring kanan. Jadi pas istri malam tidur, jelaskan kepada suami, Bang, minta maaf aku bang ya, mulai malam ini aku udah dengar tadi ceramah, kalau tidur miring kanan itu jantung kita sehat. Jadi malam ini aku tidur miring ke kanan supaya jantung kita ini sehat bang. Kata suami, jantung kau sehat, aku yang jantungannya dia, karena kena punggung terus tiap malam. Beri pengertian. Setelah ini diceritakan oleh Maisarah, disitulah mulai rasa timbul di dalam diri Ummul Mukminin Khadijah kepada Rasulullah. Makin kuat kekagumannya. Tapi masih sebatas itu aja dulu. Belum lebih lagi menginjak kepada rasa ingin memiliki, itu belum ada. Cuman kagum yang teramat sangat lah. Pas Maisarah menceritakan, ada seorang rahib Nasrani nyonya. Dia bertanya kepadaku, siapa yang tidur di bawah pohon bidara itu? Aku katakan namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah Rasul akhir zaman. Nah, gara-gara inilah yang membuat kegalauan Ummul Mukminin Khadijah memuncak. Bukan karena, dia ini bakal jadi Rasul nih, aku mau sama dia. Tidak. Terbayang Ummul Mukminin Khadijah 15 tahun, di saat dia berumur 15 tahun, dia sedang ngumpul sama kawan-kawannya. Ada seorang Yahudi sambil tertawa-tawa, dia mengatakan, "Hei para gadis Mekah, setelah muncul bintang dari arah timur, pertanda Rasul akhir zaman akan datang. Dia dari kaum kalian dan salah satu di antara kalian akan menjadi istrinya." Itu yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau. Apakah aku orangnya? Nah, itulah tuh. Jadi ke dalam kegelisahan itu, Ummul Mukminin Khadijah pergilah ke rumah Warokah bin Naufal. Di rumah Warokah bin Naufal diceritakanlah, dikatakan Maisarah, Warokah dia ini berdagangnya gini, orangnya bersih, dia tidak mau berdusta, tidurnya miring ke kanan, dia berteduh di bawah pohon bidara. Maka langsung Warokah bin Naufal, dia adalah seorang Rasulullah. Dia inilah yang kita nanti-nantikan. Wah, itulah makin kuatlah rasa itu. Ini mulai ingin memiliki. Tapi apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Tidak mungkin rasanya. Aku sudah tua. Aku sudah 2 kali menjadi janda. Suami Ummul Mukminin Khadijah meninggal dua-duanya. Dan dia punya 2 orang anak, namanya Hindun dan Hala. Sementara Muhammad ini idola perempuan Mekah, karena dia tidak genit, tidak macam kita. Rasulullah tidak ada kasus soal perempuan menyapa perempuan. Kan terasa, dia studio aja terasa. Jadi Rasulullah belum pernah ada kasus, dan perempuan banyak yang menginginkan Rasulullah. Ini tidak mungkin, kata Ummul Mukminin Khadijah. Makanya cerita ini hanya dikubur oleh Ummul Mukminin Khadijah. Tidak disampaikan kepada orang, sudahlah, ini menjadi penderitaanku sajalah. Dia tidak mau menceritakan kepada orang lain. Tapi makin dipendam rasa ini, makin kuat gelisah. Dan itu terpancar dari sikap Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah punya seorang sahabat, namanya Nafisah binti Munyah. Nafisah binti Munyah inilah yang akhirnya mengetahui perubahan sikap Ummul Mukminin Khadijah. Pas dia ketemu, dia tanya, "Wahai Khadijah, kenapa kau berbeda sekarang?" Ummul Mukminin Khadijah berusaha menyembunyikannya. "Tidak apa-apa Nafisah, aku tidak ada masalah kok." "Sudahlah Khadijah, kita sudah lama berteman, aku tahu perubahan dirimu. Kau sepertinya sedang menyukai seseorang." "Sudah, jangan goda aku Nafisah. Jangan diganggu, aku tidak ada kok. Aku pokoknya masih aman kok dengan posisi sekarang." "Sudahlah Khadijah, kau tidak perlu bohong kepadaku. Kita sudah lama berteman." Akhirnya Ummul Mukminin Khadijah berterus terang kepada Nafisah. "Bagaimana menurutmu Muhammad?" Kau suka dengan Muhammad?" Kata Ummul Mukminin Khadijah, "Jangan keras-keras, aku malu Nafisah." Ini sesuai bunyi kitab ini, buka kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah. Cuman cara saya nyampaikan seperti itu. Jadi apa kata Nafisah? "Biar aku yang ngurusnya." Nah, inilah fungsi mak jomblang tuh. Jadi bapak, ibu-ibu, pepaya jodoh, pakai mak jomblang. Keuntungan kita pakai mak jomblang ini, kalau ditolak tidak terasa sakit ya.
Kalau kita langsung kena tolak lain. Lama tuh mendung ya. Buat status kita dibuat ya. Buat status, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Jadi pakai mak jomblang ini pun dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Rata-rata seperti itu. Contoh, Umar bin Khattab, dia mau dengan Ummu Salamah juga mengirim mak jomblang, ditolak. Abu Bakar Siddiq kirim mak jomblang, juga ditolak. Rasulullah pun ngirim mak jomblang ke Ummu Salamah, sempat ditolak. Jadi inilah fungsi mak jomblang itu. Cuman ingat, jangan cari yang lebih ganteng daripada kita. Usahakan levelnya di bawah kita lah ketoprak ya. Yang gitu juga perempuan, cari janganlah yang lebih cantik dari dia. Karena kejadian ini di masa sahabat, kejadian Abu Dzar Al-Ghifari suka dengan famili seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi suka dengan famili Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi apa kata Salman? Tolong sampaikan kepada pamanmu bahwa aku menginginkan anak gadisnya. Tolong promosikan aku. Siapa aku, tolong sampaikan. Jadi mempromosikan ini perlu. Siapa Salman, nanti disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke rumah pamannya. Paman, kau mengenal Salman Al-Farisi? Kenal. Aku tahu dia sangat dekat dengan Rasulullah. Dia itulah pemilik ide perang Khandaq, paman. Ketaatannya tidak diragukan lagi. Kezuhudannya, rasa cinta di dunia di hatinya sangat kecil, paman. Dia sangat cinta kepada agama ini sampai digelar di Rasulullah pencari kebenaran sejati. Itu Salman Al-Farisi. Maksud aku menyampaikan ini, paman, Salman suka dengan anak gadismu. Bagaimana menurutmu, paman? Maka kata pamannya, aku lebih cenderung kau yang jadi menantu aku, Abu Dzar. Ini yang bahayanya kalau dicari yang agak tinggi level daripada kita. Bingung Abu Dzar waktu itu. Apa yang harus aku sampaikan kepada Salman? Akhirnya Abu Dzar menyampaikan dengan jujur, wahai Salman, aku sudah sampaikan kepada pamanku siapa dirimu. Tapi ternyata aku malu sebetulnya menceritakan ini, Salman. Apa, Abu Dzar? Ternyata pamanku lebih memilih aku menjadi menantunya daripada engkau. Justru kata Salman Al-Farisi, kau tidak perlu malu, Abu Dzar. Seharusnya aku yang malu kepadamu. Karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah menjadi milikmu. Ini kalau sahabat, kalau kita tega kau ya. Dari dulu kita berkawan lagi ya. Sama-sama kita tidur sama, makan tega kau rupanya ya. Yang aku suka kombat juga rupanya. Atau tidak teguran sampai dah beranak pinak tetap gak diingat ya. Kau jangan kawan sama anak Janu tuh. Itu jahat itu. Terus kan mamak dia itu istri bapak. Itu kita lah. Kalau sahabat ini luar biasa. Tidak ada dendam di hati mereka. Nah, Nafisah inilah yang mengurus. Nafisah ini begitu pagi, dia cegat Rasulullah, dia sampaikan, Muhammad, ya, kau siapa? Aku Nafisah, temannya Khadijah. Ada apa Nafisah? Khadijah menanyakan tentang dirimu Muhammad, tapi jangan kau jawab sekarang, kau berpikirlah dulu. Langsung Nafisah ini pergi. Nah, jadi Rasulullah tidak berlama-lama ngomong. Kalau kita dia apa ceritanya? Bak duduk dulu perempuan tuh, bak minum, kalau bisa minumlah kita dulu ndak. Itu yang sering berobati itu jadi ya. Tapi Nafisah habis nyampaikan itu langsung pergi, tidak duduk dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah berunding dengan pamannya. Sama kok kasusnya sama kita. Apa kata paman-pamannya? Tidak usahlah Muhammad. Kalau kehidupan kita, ekonomi kita jauh di bawah Khadijah. Nah, dia janda pula. Nanti orang menyangka kau akan mempeloroti hartanya. Sempat juga pamannya berpendapat seperti itu. Tidak usahlah, ini fitnah besar nih Muhammad. Tapi akhirnya ditanya oleh Abu Talib, kalau menurut kau Muhammad, kau suka tidak sama Khadijah? Justru ini di luar dugaan aku, paman. Rasanya dulu aku tidak akan mungkin dengan Khadijah ini. Begitu juga Ummul Mukminin Khadijah sempat menyangka kepada Nafisah, aku tidak mungkin dengan Muhammad nih Khadijah. Cuma Nafisah ini hebat, dia meyakinkan. Apa alasan kau tidak bisa dengan Muhammad? Aku udah 2 kali nikah. Umur aku sudah tua. Muhammad masih perjaka dan perempuan banyak mau dengan dia. Mana mungkin dia memilih perempuan seperti aku? Apa kata Nafisah? Kau jangan berkata seperti itu Khadijah. Sekalipun umurmu 40 tahun, tetapi kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 dan 20 tahun. Berapa banyak bangsawan yang ingin denganmu, tapi kau tolak semuanya. Kau berharga Khadijah. Banyak orang yang mau samamu, tampan-tampan semua. Kau yang menolak mereka.
Jadi kita juga gitu, jangan main patah-patahkan kawan. Kawan udah tua, mau sama anak gadis. Sama siapa Pak mau Pak? Saya suka dengan anak gadis itu Pak. Mantap Pak. Tapi saya nak mungkin sudah tua Pak. Walaupun umur Bapak 70 Pak. Tapi ketampanan Bapak masih mengalahkan laki-laki umur 80 Pak. Yang penting menang dia. Padahal dia 80 disebutkan kan. Tidak terdengar sama dia lagi. Yang penting dia menang itu aja lah. Ini kadang kita main patahkan. Ada keuntungan sedikit Pak. Tengoklah gigi itu. Gigi udah parah. Bapak nak gadis pula. Bapak kejar. Berubahlah Bapak Pak. Pikir aja nggak gatal lagi Pak. Umur udah tua. Banyak-banyaklah berzikir Pak. Kan pedih hati Bapak sini. Jadi kita harus semangatkan. Seperti Nafisah menyemangati Ummul Mukminin Khadijah. Nah, jadi dengan rasa yang sama ini akhirnya Abu Thalib tampil. Kalau gitu nggak usah khawatir Muhammad. Kau juga banyak orang mau sama kau. Dan kau akhirnya memilih Khadijah. Akhirnya rasa yang sama ini tidak ada fitnah jadinya. Sekufu jadinya. Oke, Rasulullah kalah dalam harta, tapi kejujuran dan keinginan orang untuk kepada Rasulullah banyak. Ummul Mukminin Khadijah, harta ada, kecantikan juga ada, dan memang betul-betul sama-sama suka. Nah, inilah gunanya dalam Islam itu, kalau bisa menikah itu yang sekufu, yang selevel, sama rasa cintanya. Jangan nanti Bapak punya istri terlalu cantik, nanti begitu dia keluar rumah, sesak jantung kita dia. Tiap sebentar kita WA dia, dari mana dek, udah sampai kantor cok foto lu, sama siapa kau duduk, foto lagi, itu kan jantungan kita 3 bulan nikah dia. Tapi kalau sekufu itu enak, jadi akhirnya sama-sama rasa, sama-sama percaya jadinya. Nah, jadi begitu menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan. Rasulullah juga menyayangi anak Ummul Mukminin Khadijah, Hindun dan Hala, dan Ummul Mukminin Khadijah dapat memahami karakter Rasulullah yang memang jauh lebih muda daripada dia. Nah, inilah yang membuat kehidupan rumah tangga Rasulullah itu sangat romantis dengan Ummul Mukminin Khadijah ini, dikarenakan mereka saling memahami satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi kita para suami untuk menjadi orang yang jujur, tetap bersih sekalipun sudah menikah. Kemudian kita juga harus memahami karakter istri kita, begitu juga sebaliknya. Para ibu-ibu juga mengerti karakter suami kita. Suami kami nak macam Rasulullah, Ustaz. Tentulah tidak. Makanya banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Baik, mungkin ini saja kajian kita pada siang hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap kita bersyariah. Subhanakallahumma bihamdika. Akan terulang 2 kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya kalau udah terbiasa.